Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini, tertulis pada kitab Markus pasal 10 ayat 15. Akan tetapi sebelum itu saya akan menyanyikan sebuah lagu pujian pada buku nyanyian nomor 789, Cari Dahulu Kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan juga kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, 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 haleluya. Markus 10 ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ini adalah firman Tuhan, di mana ada orang yang bertanya, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Lalu Tuhan Yesus mengambil perumpamaan seorang anak kecil, dan Markus menceritakan kejadian adanya orang-orang yang menghalangi anak-anak untuk menjumpai Tuhan Yesus. Maka murid-muridnya menghalang-halangi anak itu supaya jangan datang, karena mereka menganggap bahwa itu menjadi gangguan, dapat mengganggu Tuhan Yesus di dalam ketika itu memberikan pengajaran-pengajaran. Nah, Yesus mengatakan, barang siapa tidak menyambut kerajaan surga seperti seorang anak kecil, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan lagi dikatakan, jangan halangi anak itu datang kepadaku, karena di dalam anak kecil seperti anak kecil itulah ada kerajaan surga. Apa maksudnya ini kalau anak kecil ini? Sebenarnya anak kecil ini bukan berarti semata-mata menunjukkan secara fisik seorang anak kecil. Ini adalah perumpamaan, karena Tuhan Yesus selalu memberikan perumpamaan, selalu memberikan pengajaran dengan cara menyampaikan perumpamaan. Adapun yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu, ketika kita menyambut kerajaan surga itu, kita harus menyambutnya seperti anak kecil. Dalam arti harus ada kerendahan hati, harus ada ketulusan, harus ada keyakinan, harus ada kepercayaan, iman. Begitulah seorang anak kecil, walaupun dia hanya memiliki iman yang kecil, akan tetapi dia mempunyai kerendahan hati dan menyambut kerajaan surga itu dengan hati yang tulus, dengan kerendahan hati dan dengan kepercayaan. Sebagaimana anak kecil terhadap orang dewasa, dia tidak menaruh curiga, tidak ada kecurigaan di dalamnya. Hendaklah demikian supaya bisa menyambut kerajaan surga. Kalau tidak demikian, tidak akan bisa masuk kerajaan surga. Maka untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu tidak boleh ada pemikiran-pemikiran yang kotor. Harus ada pemikiran yang tulus adanya, rendah hati,
percaya. Itulah yang diharapkan. Jadi kalau ada pertanyaan muridnya terhadap Yesus, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga? Yesus mengatakan harus merendahkan diri. Jangan cari siapa yang besar, jangan mau membesarkan diri, jangan mau menyombongkan diri, menganggap diri yang paling penting di dalam satu kumpulan atau kerajaan surga. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah yang diharapkan mental seorang murid Tuhan atau jemaat Tuhan. Haruslah mempunyai karakter sifat yang rendah hati di hadapan Tuhan, rendah hati dan tulus. Tidak ada di sana mau menyombongkan diri, menganggap diri paling benar, menganggap diri paling bagus, menganggap diri paling berjasa, menganggap diri paling berkuasa. Tidak boleh seperti itu. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Semoga kita dapat mengikuti, melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kepada murid-muridnya, yang disampaikan secara estafet kepada kita semuanya. Pintalah kan diberikan padamu, carilah pasti kau dapat, ketuklah pintu dibuka bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih kawan-kawan semua telah menonton. Saya akan beranjak untuk mengikuti pertemuan. Saya akan memakai topi ini karena ini sudah menjadi budaya Batak Toba memakai peci kalau sudah lanjut usia, sudah lansia. Orang tidak heran lagi kalau ada orang Batak sudah lanjut usia seperti saya dan sudah marpahopu, punya cucu, marpahopu sian anak, marpahopu sian buru. Kalau meninggal dunia satu saat nanti sudah saur rumah tua namanya. Demikian supaya menjadi renungan bagi kita, Bapak dan Ibu. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Namanya juga manusia yang tidak sempurna ini. Kemungkinan ada cara penyampaian saya yang kurang pas. Mari kita saling memaafkan. Akan tetapi saya mengajak kawan-kawan semuanya yang sudah lansia, yang sudah lanjut usia seperti saya, mari kita aktifkan media sosial. Jadilah seorang pembicara, penyampai firman Tuhan. Walaupun hanya sedikit, hanya membacakan saja, itu sangat besar manfaatnya dalam penginjilan. Semoga Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, dapat menerima apa yang telah saya sampaikan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom.